Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel penelitian secara objektif. Kimia analisis berdasarkan metodenya dibedakan menjadi dua, yaitu analisis konvensional dan modern. Analisis konvensional merupakan analisis yang dilakukan dengan sistem non-instrumental, seperti reaksi kimia biasa dan titrasi. Sedangkan analisis modern yaitu analisis yang dilakukan dengan sistem instrumental, seperti spektrofotometer dan kromatografi. Spektrofotometer merupakan instrumen penting dalam analisis kimia. Instrumen ini digunakan untuk menguji sampel tertentu yang berorientasi pada pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Spektrofotometer UV vis atau spektrofotometer ultraviolet sinar tampak memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang 180-300 nanometer untuk daerah UV dan 380-700 nanometer untuk daerah visible atau sinar tampak. Spektrofotometer ini jenisnya terdiri dari was berkas tunggal atau single beam dan berkas rangkap atau double beam. Perbedaan pada keduanya adalah pada spektrofotometer double beam, pengukuran dapat dilakukan secara bersamaan antara kuvet yang berisi larutan contoh atau standar dengan kuvet yang berisi belangko dalam satu ruang, sehingga pembacaan serapan zat tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan listrik karena belangko dan zat diukur pada saat yang bersamaan. Cara kerja. Yang pertama, pembuatan dapar fosfat pH 7,4. Pertama, campurkan larutan NaOH dan KH2PO4 ditimbang masing-masing NaOH dan KH2PO4 secara seksama sebanyak 0,8 gram dan 2,72 gram. Dilarutkan dengan aqua secukupnya dalam gelas backup di tempat berbeda. Dimasukkan larutan ke dalam labu ukur 105 ml, 100 ml, lalu ditambahkan aqua sampai tanda batas. Di pipet 39,1 ml larutan NaOH dalam labu ukur 100 ml, kemudian dimasukkan dalam labu ukur 200 ml, lalu dipipet 50 ml larutan KH2PO4 dalam labu ukur 100 ml. Dicampurkan dengan larutan NaOH dalam labu ukur 200 ml yang sama. Dan diukur larutan menggunakan pH meter, terakhir ditambahkan NaOH bila pH terlalu asam dan KH24 bila terlalu basah hingga pH mencapai 7,4. Yang kedua itu penentuan panjang gelombang maksimum. Pertama, timbang kimdamisin HCl 100 mg, lalu dilarutkan dengan dapar fosfat pH 7,4 hingga 100 ml, kemudian diperoleh kadar 1000 ppm, lalu dibuat serapan pada panjang gelombang 200-400 ppm, diukur panjang gelombang maksimum untuk kimdamisin. Selanjutnya penentuan kurva baku kimdamisin HCl. Lakukan pengukuran serapan larutan baku dari larutan induk 1000 ppm, dibuat seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, dan 80 ppm, diukur serapan dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum kimdamisin HCl. Kemudian digunakan dapar fosfat pH 7,4 sebagai belangka, lalu dibuat persamaan resepsi linear Y sama dengan Bx plus A hingga didapatkan nilai mendekati 1. Selanjutnya kadar kimdamisin HCl dalam sediaan gel. Pertama, timbang gel kimdamisin sebanyak kurang lebih 200 mg, dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, lalu ditambahkan dengan dapar fosfat pH 7,4 hingga batas, dan didapatkan konsentrasi 10 mg per ml sama dengan 10.000 ppm, lalu diencerkan larutan 10.000 ppm tersebut untuk mengukur kadar kimdamisin dalam GCl menggunakan spektrofotometri UV vis. Pada panjang gelombang maksimum dilakukan pengenceran hingga dapat nilai absorbansi dalam rentang 0,2 sampai 0,8. Kemudian, kadar kimdamisin HCl dalam gel berdasarkan persamaan resepsi yang telah diperoleh dilakukan pengukuran 3 replikasi. Spektrofotometri UV vis merupakan alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur serapan sinar ultraviolet atau sinar tampak oleh suatu materi dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan yang dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut. Dan dalam hal ini, hukum Lambert dapat menyatakan hubungan antara serapan cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan. Nah, di bawah ini adalah persamaan Lambert yang dimana dia terdapat absorban, transmitan, absorbitas molar, panjang sel, dan juga konsentrasi zat. Pada spektrofotometer UV vis, warna yang diserap oleh suatu senyawa atau unsur itu adalah warna yang komplementer dari warna yang kita amati.
Hal tersebut dapat diketahui dari larutan yang berwarna yang memiliki seragam serapan maksimum pada warna komplementernya. Nah, namun apabila larutan berwarna itu dilewati radiasi atau cahaya putih, maka radiasi tersebut pada panjang gelombang tertentu akan secara selektif, sedangkan radiasi yang tidak diserap akan diteruskan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan spektrofotometri UV vis ini, nah terutama untuk senyawa yang semula tidak berwarna yang akan dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, karena senyawa tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi senyawa yang berwarna. Nah, tahapan yang harus diperhatikan adalah pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV vis, waktu operasional, pemilihan panjang gelombang, pembuatan kurva baku, dan pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan. Nah, panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Untuk memilih panjang gelombang maksimal itu dilakukan dengan pembuatan kurva hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi tertentu. Nah, dibuat seri larutan baku dari zat yang akan kita analisis itu dengan berbagai konsentrasi, yang dimana masing-masing absorbansi larutan itu dengan berbagai konsentrasi itu diukur. Kemudian kita buat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi, yang dalam hal ini absorbansi dilambangkan dengan huruf Y dan konsentrasi dilambangkan dengan huruf X.